Wis gak apa-apa Mas Eko kok diangkat Cuk, lah aku gak mari-mari ya. Lu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast saya. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Muhammad Supriawan dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Program Studi Sains Data dengan NIM 068. Hari ini saya akan mengadakan podcast bertemakan Pancasila dalam pandangan masyarakat. Dan sekarang saya di sini sedang bersama narasumber saya, yakni beliau merupakan seorang tokoh masyarakat yang di kampung saya itu sebagai sekretaris. Belum itu nama mbaknya siapa? Ya, perkenalkan nama saya adalah Evi Safitri Nurjana. Baik, untuk mbaknya apakah siap untuk ditanyai tentang podcast Pancasila? Siap. Oke, saya ingin bertanya mbak, menurut mbaknya itu apa arti Pancasila bagi anda secara pribadi? Waduh, Pancasila ya. Wah, Pancasila itu pelajaran SD saya, soalnya udah lama. Apa ya? Harus Pancasila ya tentang Pancasila. Oh, iya baik. Akan saya flashback ingatan saya. Oh, menurut saya Pancasila itu salah satu dasar negara. Benar nggak sih Mbak Isya? Benar juga mbak, benar. Dasar negara. Yang bunyinya ada 5 nih ayatnya ya. 1, ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Begitu ya Mbak Isya? Hebat, benar sekali. Saya belajar lagi nih. Iya, betul. Lalu selanjutnya mbak, tanya lagi mbak, bagaimana menurut mbak peran Pancasila itu dalam kehidupan sehari-hari? Peran Pancasila ya. Peran Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ya, masuk sih Mas Faiz karena sesuai pasal pertama, ayat pertama Pancasila yaitu menyebutkan bahwa di situ ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kan setiap manusia atau individu atau masyarakat mempunyai agama masing-masing yang harus dipercaya. Begitu benar nggak sih ya? Ya itu berarti masuk ke sila berapa mbak? Sila pertama ya tentang ketuhanan. Berarti membahas tentang agama. Begitu kan? Berarti setiap individu atau setiap manusia di Indonesia pasti mempunyai agama yang dipercayainya. Jadi kalau di Indonesia tuh nggak punya agama nggak ya? Ya boleh sih, karena setiap agama itu adalah hak masing-masing setiap orang. Cuman kan agama itu yang bisa menggiring kita untuk berperilaku baik. Jadi kalau agama itu sama dengan pedoman sih. Kalau setiap orang nggak punya pedoman, ya saya nggak bisa ngejudge orang itu nggak punya nggak berperilaku baik itu enggak. Ya cuman setidaknya kalau punya agama itu ada pedomannya gitu loh untuk berperilaku baik gitu kan. Contohnya hormat sama orang tua, menghormati sama orang yang lebih tua, atau melakukan perbuatan yang terpuji kan seperti itu. Terus kalau yang kedua ketuhanan yang Maha Esa, 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah ini jadi penerapan Pancasila seperti itu sangat penting sih, karena kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita harus adil ya Mas Ais ya, menurutku ya. Adil dari suatulah sesama manusia seperti itu. Begitu ya, masih masuk lah Pancasila dalam kehidupan sehari-hari ya. Maksudnya harus dimasukkan biar salah satu sebagai pedoman kita sih. Berarti Pancasila itu yang pada sila pertama itu berfungsi untuk menjadikan pedoman kan untuk setiap masyarakat. Salah pedoman untuk beragama ya. Ketuhanan yang Maha Esa. Setiap manusia mempunyai Tuhan masing-masing yang dipercayainya. Begitu. Oke mbak, lanjut mbak. Selanjutnya tuh saya ingin tanya lagi mbak, apakah mbaknya itu melihat nilai-nilai Pancasila itu tercermin dalam setiap perilaku masyarakat di sini mbak? Ya masih ada tercermin sih, kayak di sebuah contohnya kampung kita ya Mas Ais ya. Di kampung kita ini kan umum, jadi bukan kampung yang
agamis gitu loh, maksudnya kampung yang dalam satu agama yang sama. Jadi di kampung kita sendiri kan banyak orang, ada yang beragama Kristen, ada yang beragama Islam kan begitu. Dan kita lihat kan setiap kali kita ada acara di kampung kan kita juga saling menghormati kan. Kalaupun waktu hari raya Idul Fitri, tetangga kita yang beragama Kristen kan juga menghormati, mereka juga mau merayakan hari raya tersebut, juga mau keliling berminta maafan. Terus sebaliknya pun seperti itu. Kalau tetangga kita merayakan Natal, kita pun juga datang ke rumahnya untuk sekedar mengucapkan selamat Natal gitu, sebagai bukti saling menghormati antar agama. Toleransi gitu Mbak? Iya, toleransi antar agama begitu. Coba ya. Masih tercermin sih, masih tercermin contohnya ya. Tercermin berarti Mbak ya? Di kampung kita loh ya khususnya. Begitu. Lalu selanjutnya Mbak, apakah terdapat tantangan dalam menerapkan Pancasila ini ke dalam kehidupan sosial di masyarakat? Penerapan tantangan sih ya itu tadi, contohnya sila kedua, keadilan sosial bagi seluruh masyarakat. Kadang kita itu ada sejenis salah paham kalau bersama atau bergabung dengan atau dalam sebuah rapat lah, contohnya rapat berbeda pendapat itu kan wajar ya, tapi kita berusaha untuk melakukan atau memberikan perilaku yang seadil-adilnya untuk warga, dan pengen yang ngasih yang terbaik lah untuk warga dengan cara adil. Tapi kadang juga kita sudah berperilaku adil, masih ada cemooh atau omongan yang bilang kita itu tidak adil, itu ada. Ya memang kan berat, walaupun memang menegakkan keadilan itu kan memang berat sih, walaupun kelihatannya sih mudah, keadilan yang adil, tapi kadang penerapannya ini harus ekstra sih, karena ya itu tadi, setiap pendapat itu kan antara orang satu dengan orang lain itu tidak sama. Jadi menurut kita adil, tapi menurut orang lain itu kita sih masih kurang adil begitu Mas. Sananya seperti itu sih, cuman ya bukan tantangan terberat banget ya, enggak ya, cuman ya pasti nanti ada cekcok, ada beda pendapat itu, tapi sudah hal yang biasa dalam sebuah hidup sosial, bersosial seperti itu. Apakah ada tantangan lagi Mbak selain itu Mbak? Tantangan kalian ketuhanan yang Maha Esa. Coba bareng-bareng nih, sila ya. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, tiga, persatuan. Nah ini sih yang persatuan ya. Kadang kalau ngomong bersosial ini kadang kita ngumpulkan orang itu juga kadang ada sulit sih. Ya males, ayo ada rapat. Males rapat, cuma rapat bahas-bahas itu aja. Padahal di rapat itu sangat penting sekali loh suara mereka, pendapat mereka untuk kemajuan kampung lah kasarannya. Tapi kadang ada orang yang meremehkan seperti itu. Males rapat gak penting. Kadang ada omongan seperti itu. Itu sih ya. Ya, tapi masih tahap wajar. Masih di apa sih? Masih bisa dimaklumi ya? Iya, bisa dimaklumi. Lalu selanjutnya Mbak, bagaimana Pancasila itu dapat menjadi landasan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara? Pancasila menjadi landasan bagaimana? Ya harus diterapkan terus, makanya harus jadi pedoman, karena Pancasila kan dasar negara ya. Jadi palingnya itu harus jadi pedoman lah, apapun itu nomor pedomannya itu Pancasila. Jadi kita bercermin bahwa kita sudah di daulat, maksudnya itu mempunyai dasar negara seperti ini, ya harus ya dengan cara diingatkan terus, apalagi untuk generasi muda itu harus kita ingatkan bahwa ini loh ada dasar negara Pancasila seperti ini sudah tertata lah untuk kemajuan, kemakmuran dan kedaulatan masyarakat itu. Sebenarnya kalau mengikuti sila Pancasila sebenarnya enak, karena memang di situ sudah tertata ya bahwa ketuhanan yang Maha Esa, kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga persatuan Indonesia itu sudah tertata sih. Kurang aku gak siap soalnya ini flashback nih.
Saya tentang Pancasila. Amin. Siapa lagi? Lalu apa sih kesulitan itu dalam menerapkan Pancasila sebagai landasan berbangsa dan bernegara? Kesulitannya itu apa? Kadang kesulitannya ini dapat contoh dari pejabat-pejabat juga sih. Kadang yang membuat rasa nasionalisme remaja kayak kita atau orang-orang rakyat bawah kayak kita yang pudar itu ya karena melihat para pejabat yang kasus korupsi yang terus gak ada hukumannya, terus ya apa ya, katanya adil tapi kok seperti itu. Yang nggak pejabat kena kasus tapi kok setelah rame nih terus nanti hilang beritanya, sudah hilang, nggak tahu dihukum apa enggak. Ya kadang itu sih yang membuat kita sebagai rakyat jelata, rakyat bawah itu kecewa gitu loh. Oh alah, ternyata pejabat itu bisa loh memberi hukum, bisa loh meringankan hukuman. Coba aja yang salah itu rakyat jelata pasti habis, tapi karena yang salah itu pejabat masih kadang dilindungi. Nah kadang rasa-rasa seperti itu yang bikin pudar ya kita. Pancasila itu pudar dengan rasa itu, jadi intimidasi lah. Kalau yang salah ini yang berduit aman lolos lah, tapi kalau yang salah ini rakyat biasa ya harus dihukum, benar-benar dihukum kan seperti itu. Karena sobat ya berusaha aja lah kita jangan sampai punya kesalahan, maksudnya jangan sampai melakukan perbuatan yang jelek. Ya walaupun kita rakyat biasa ya sudah kita terapkan aja Pancasila itu. Tadi masih belum adil itu Mbak hukumannya Mbak? Karena itu sih yang membuat rakyat itu kecewa gitu loh. Kadang yang membuat cuma ada Pancasila yang keadilan manusia, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tapi ujung-ujungnya pejabat sendiri yang adil. Nah itu yang bikin pudar makna Pancasila itu sendiri. Berarti itu untuk solusinya itu bagaimana Mbak ya biar bisa menghadapi kasus-kasus seperti itu? Ya solusinya tetap kita harus berperilaku baik sih. Jadi nggak usah lihat yang salah dihukum, nggak usah jadi provokasi juga. Ya sudah kita harus menenangkan bahwa kalau kita juga punya agama yang dimana agama kita juga mengajarkan hal-hal yang terpuji, hal-hal yang baik, ya sudah kita lakuin aja seperti itu. Begitu. Jadi tetap Pancasila adalah dasar negara, di mana negara kita adalah negara hukum. Ya sebisa mungkin kita nggak melakukan kesalahan, nggak mungkin kita nggak aneh-aneh lah ya, malah ya jadi rakyat yang ya apa ya yang sudah berjalan aja, jangan sampai mengikuti arus ya. Begitu Pak. Baik Mbak, lanjut Mbak. Itu Mbak, bagaimana peran generasi muda saat ini dalam mempertahankan Pancasila dan meneruskan nilai-nilai Pancasila? Perannya ya sangat berperan sekali, karena generasi muda ini apa ya, yang melanjutkan lah ya, yang melanjutkan negara ini. Karena kan kita juga yang sudah tua ya pasti bakal kemana sih kan gitu ya, yang siapa yang melanjutkan ya generasi muda ini. Iya memang harus sangat berperan sekali. Bagaimana caranya ya, ya itu apa, pahami aja, maknai arti Pancasila itu tersebut, diresapi, kemudian dipraktekkan ke hal yang terkecil. Contohnya itu tadi kayak sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, ya sudah fokus aja bahwa setiap manusia punya pegangan yaitu agama kan begitu. Dan balik lagi, setiap agama kan pasti mengajarkan hal yang baik-baik. Nah, mungkin kan ada agama yang menyuruh kita untuk hal-hal yang terjadi. Nah di situ aja sebagai pagar anak muda sih, untuk kalau dia biasanya anak muda ini gusa-gusu ya Mas Ais, biasanya nggak mikir panjang.
nggak mikir panjang. Tapi kalau agamanya dia kuat, pasti masih ada yang ngerem lah, ada pagarnya. Nah dari situ nanti dari agama, toh agama pun juga mengajarkan kita untuk menghormati kepada orang tua, terus berlaku adil kan begitu. Sama lah larinya ke arti Pancasila tersebut. Jadi masih memang Pak sangat berperan sekali, sangat berperan sekali. Kalau untuk generasi muda itu mempelajari PKN sama ikut upacara itu termasuk nggak Pak? Untuk mempertahankan dan meneruskan? Iya, perlu. Karena pelajaran PKN atau salah satunya upacara itu sangat nasionalisme banget, perlu banget. Jadi harus ada terus sih menurut saya. Karena kalau sudah tidak ada ya sama dengan dihilangkan secara perlahan. Iya, benar. Nanti ya malah hilang asalnya. Ya memang perlu dipelajari, penting. Nanti generasi muda untuk belajar PPKN. Lalu kan sekarang kan banyak masyarakat yang lupa akan pemahaman Pancasila. Nah itu kita tuh bagaimana biar masyarakat tuh dapat meningkatkan pemahaman tentang Pancasila itu bagaimana? Ya kita melakukan dulu contoh yang terbaik. Jadi jangan mentang-mentang tahu, mentang-mentang terus sok sering ngejudge, kamu salah loh ya, yang bener. Jangan, karena memang orang tuh juga punya perasaan. Jadi paling enggak kamu kasih contoh perbuatan yang mencerminkan bahwa itu adalah salah satu makna dasar Pancasila, dan orang itu melihat, ya syukur-syukur orang itu akan meniru gerakan tersebut tanpa anti provokasi deh. Yang penting pokoknya hoax, provokasi itu hilangkan. Jadi nggak boleh ngejudge gitu Pak ya, harus kita nasihati gitu. Kasih contoh dulu, kita harus praktek dulu, kita harus melakukan yang hal-hal yang baik dulu. Jadi jangan kita aja belum pernah melakukan kok sudah menyalahkan orang lain. Gitu. Dengan kasih contoh itu setidaknya orang itu walah rek nomai iso berlaku baik. Kenapa kita yang tua nggak bisa? Kadang seperti itu. Tapi kalau ada anak muda sih nggak pernah kelihatan itu melakukan kegiatan sosial yang baik, tapi komentar terus kan orang jadi kamu tuh bisa komentar tok tapi ngelakoni gak iso begitu. Iya Pak, komentar Pak. Iya, jadi actionnya dikeluarkan dulu. Jalani dulu Pak. Iya, nggak usah banyak teori. Nggak usah banyak teori, lakukan dulu, nanti akan ada penilaian lah dari orang. Dan syukur-syukur orang itu mencontoh atau meniru perilaku tersebut. Begitu Mas Faiz. Lanjut. Oke. Kan ada dua generasi ya Mbak ya, generasi muda dan generasi sebelumnya ya. Itu apakah ada perbedaan terkait pandangan mereka terhadap Pancasila? Jelas, karena generasi sebelumnya sama generasi sebelumnya itu dari segi teknologi aja sudah berbeda. Mereka semakin berkembangnya teknologi, yang generasi yang terbaru ini memahami tentang teknologi yang canggih-canggih. Begitu. Yang generasi sebelumnya kan teknologinya nggak seberapa canggih. Jadi untuk pemahaman banyak inisinya juga sih, banyak saya bilang banyak. Semakin canggihnya teknologi itu juga semakin banyak pengaruhnya untuk rasa nasionalisme gitu. Di kadang budaya kebarat-baratan itu sering sebagai tren gitu loh Mas Faiz. Jadi zaman sekarang tuh nggak gaul kalau nggak niru Blackpink kan kayak gitu. Bahkan itu adalah salah satu racun yang harus disaring sih semakin berkembangnya teknologi begitu. Nah dulu kan orangnya karena teknologinya terbatas, jadi ya nggak niru barat, cuman dia kelemahannya juga nggak bisa baca kedepannya, maksudnya ketinggalan dengan anak muda yang terbaru itu begitu. Cuman anak muda yang terbaru ini bahayanya juga karena semakin berkembangnya teknologi, banyak budaya-budaya barat yang kadang masuk gitu, yang mereka nggak bisa memilah mana ini budaya barat atau mana ini budaya kita sendiri, sampai-sampai kita terlena, akhirnya budaya kita sendiri kadang diambil atau diakui oleh orang lain atau orang asing. Itu sih yang lain. Nah itu tadi kan budaya baru itu gampang masuk. Itu bagaimana solusinya biar generasi muda ini gampang terpengaruh oleh budaya baru itu?
Ya itu tadi harus tingkatkan rasa nasionalismenya itu harus ditingkatkan. Contohnya tadi upacara bendera itu jangan sampai dihilangkan. Terus peringatan hari besar kenegaraan kayak hari kemerdekaan itu harus tetap selalu ada karena mengingatkan atau flashback kenang-kenangan dengan para pahlawan dulu yang sangat berjuang untuk mempertahankan negara kita. Itu harus tetap diterapkan atau diingatkan kepada generasi muda. Jangan sampai generasi muda itu lupa akan perjuangan para pahlawan yang dulu mempertahankan negara kita. Kemudian mereka saking terlenanya dengan budaya-budaya barat, akhirnya meniru sampai budaya kita sendiri diambil oleh budaya barat itu sih. Karena norma-norma beda ya, karena antara negara dengan negara lain itu normanya berbeda. Kayak contohnya di Indonesia ini kan kita masih memegang teguh untuk sopan santunnya kepada orang tua, cara berpakaiannya harus yang rapi, yang sopan. Sedangkan kalau budaya barat kan masih pakaiannya itu ya begitulah. Kalau kita lihat kan yang auratnya itu terbuka, itu menurut budaya barat biasa. Tapi kalau budaya Indonesia kan ya Allah kan kayak gitu kan. Ya karena kita masih memegang teguh asal-asal Pancasila itu yang harus sopan, harus berbakti kepada yang lebih tua, untuk menghormati sesama manusia. Selain pengaruh budaya barat itu apa lagi ya pengaruh negatif dari dampaknya teknologi? Apa ya dampaknya teknologi itu? Ya itu sih, jadi kita terlena. Selain budaya barat juga terlalu terlena. Kalau ya contohnya game-game seperti itu kan juga yang terlalu kan yang nggak baik gitu loh kalau game gitu kan. Jadi malah hilang rasa mempertahankan kemerdekaan gara-gara sering game. Nggak mau tahu bahwa negaraku dijajah lagi bahwa negara seperti itulah. Bikin orang nggak peduli gitu ya game. Ya orang nggak peduli. Itulah kelemahan teknologi yang kalau kita nggak bisa menyaring. Jadi teknologi ini nggak pisau ya? Ya pisau yang harus diasah juga. Kalau nggak pernah diasah kan dia tumpul, jadi terbatas. Dalam teknologi ini kadang mengajak kita lari untuk melihat yang lebih canggih di luar sana, agar kita nggak ketinggalan kan. Tujuannya seperti itu. Cuman banyak juga hal-hal negatif yang timbul karena teknologi ini, yaitu tadi terkontaminasinya budaya barat. Terus kemudian karena ada game-game yang bisa kita akhirnya malas belajar karena game terus, akhirnya kita kan nggak tahu, malah nggak dapat teknologi, nggak dapat wawasan, nggak dapat ilmu, malah hanya game. Padahal game itu hanya sekilas ya, sebenarnya itu hanya untuk hiburan kan begitu. Tapi kadang generasi muda ini menganggapnya itu adalah sebuah kehidupan. Game itu hidupku, aku lah nggak nge-game mati aku stres aku, kayak kecanduan seperti itu ya Mbak. Lalu Mbak, selanjutnya bagaimana kita ini bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila ke dalam kehidupan bermasyarakat yang multikultural Mbak? Kan sekarang kan banyak tuh budaya-budaya gitu. Multikultural ini contohnya seperti itu apa? multi. Kok bagian itu? Jadi multikultural. Iya. Selanjutnya, Baik. Selanjutnya Baik, selanjutnya bagaimana kita ini bisa menerapkan nilai Pancasila ke dalam kehidupan bermasyarakat yang multikultural, Mbak Evi? oh yang banyak ya, multikultural itu banyak. Ya itu tadi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bahwa kita harus adil bagi semua tanpa terkecuali, entah itu dia apunten, kita beragama Islam, dia Kristen, dia orang Kristen, kamu nggak usah adil, ya nggak boleh kayak gitu. Kita harus saling menghormati antar agama juga. Terus dia Cina, aku Jawa, itu orang Cina nggak usah kayak bantuan, nggak usah, jangan gitu. Cina, Jawa itu hanya nama saja, tapi kita tetap satu, Bhinneka Tunggal Ika, satu Indonesia, bangsa satu dan bernegara satu ya Indonesia. Ini tetap harus adil. Salah satu terapan
Pancasila ya salah satunya. Nah itu kan pada sisi positifnya Mbak Emi. Nah itu kalau sisi negatifnya itu bagaimana? Ya sisi negatifnya kadang itu membeda-bedakan sih, yang bahaya banget. Kadang orang yang karena terkena provokasi itu kadang Cino kok kayak ini, saya dia ke bawah, akhirnya dia membeda-bedakan. Cino lek ini bacaan nggak usah dikei, Cino lek ini acara gini nggak usah diundang kan seperti itu kadang. Dek Cino kok dek lu ya pelit Cino kok, kadang nggak boleh seperti itu. Terus sih kadang ya provokasi, berita-berita hoax seperti itu sih yang mempengaruhi hilangnya Pancasila pada kehidupan sosial seperti itu. Lalu itu bagaimana solusinya agar tidak terjadi hal yang diinginkan tersebut? Ya kita saling mengingatkan bagi kita yang sadar. Contoh salah satunya juga generasi muda, makanya kadang itu generasi muda juga penting perannya untuk mengingatkan kita yang sudah tua, karena kan kita juga ketinggalan zaman teknologi bahwa ini loh ternyata provokasi, ini ternyata hoax gitu loh. Kita kan nggak ngerti hoax ini bener apa enggak, kita nggak ngerti kalau bagi orang tua. Nah anak muda ini yang biasanya yang karena paham teknologi bisa mengingatkan kita yang tua untuk jangan Bu, itu loh ternyata hoax itu berita yang nggak benar, begitu sih. Saling mengingatkan aja, karena anak muda pun tanpa orang tua juga ibaratnya kata orang dulu kan orang tua itu yang memegang doa gitu loh. Tanpa orang tua juga mereka nggak bisa jalan. Sama orang tua pun tanpa anak muda juga kurangnya wawasan, jadi ada yang arahkan. Jadi ibarat anak muda itu adalah kompasnya orang tua untuk mengandung kita, menunjukkan atau mengandani awak dewi gitu loh kan, mengandani kita bahwa ini Bu, ternyata ini di luar sana itu lagi trennya ini, lagi musimnya ini, makanya Bu hati-hati gini, ada beda-beda seperti itu sih. Selanjutnya itu apa harapan Mbak Evi itu terkait peran Pancasila dalam membangun masa depan Indonesia? Harapan saya peran Pancasila ini harus ada terus, karena di situ juga sudah ditetapkan atau dipatenkan ya bahwa satu ketuhanan yang Maha Esa, bahwa kita setiap manusia punya agama atau kepercayaan masing-masing dan membebaskan untuk memeluk agama apapun. Jadi tidak ada provokasi untuk kamu harus masuk Islam, kamu harus masuk Buddha. Kita dikasih kebebasan atau hak, gitu kan. Terus yang kedua ketuhanan yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, itu bisa sama manusia harus adil. 3, persatuan ya. Satu ketuhanan yang Maha Esa, 2 kemanusiaan yang adil, 3 persatuan Indonesia. Dia bersatu, kita itu satu bangsa, satu tanah air yaitu Indonesia. 4, kerakyatan yang dibikin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan pemilihan. Di setiap apapun keputusan itu harus lewat musyawarah, nggak boleh kita keputusan kita sendiri, nggak usah ngomong-ngomongan wong, nggak usah ngomong pendapatnya orang, wes kiai, nggak usah mus, nggak boleh. Ini kan kita sudah diterap untuk aman itulah keadaan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kelima keadilan. 4 belum. Keempat kemanusiaan apa kan? Yang adil. Lunda, 1 ketuhanan yang Maha Esa, 2 kemanusiaan yang adil dan beradab. Kagak. 3 persatuan Indonesia. 4 kerakyatan yang dipimpin. Ya itu tadi kan. Harus apapun itu keputusan dari musyawarah, nggak oleh keputusan pribadi. Boleh Itu. voice ini lah ya. Harus Ya. musyawarah. Terus Indonesia, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi harus adil seluruh tanpa pandang bulu, tanpa pandang etnis, tanpa pandang agama. Itu adil. Kalau kepingin berkecimpung jadi tokoh masyarakat atau yang sudah saya niat sosial, itu penting banget. Kira-kira dalam mewujudkan harapan tersebut itu apa sih kendalanya? Ya kendalanya kadang ya itu tadi, teknologi juga pengaruh karena ada banyaknya berita-berita hoax. Jadi banyak orang itu akhirnya tidak diperiksa dulu berita itu benar apa enggak, langsung aja marah, langsung aja itu kayak sampean punya pesugihan gitu kan.
ada orang seperti itu, padahal yang bilang itu kadang nggak ngerti. Oh, posisi presiden itu nggak ngerti. Cuman karena yang dibilangi itu ego yang didulukan, wes marah, wes bertemu. Kadang itu berita yang nggak benar seperti itu. Harus itu sih, seperti itulah. Nah itu untuk solusinya apa Mbak Evi? Solusinya dari tantangan itu? Ya itu tadi, generasi muda ya saling mengingatkan aja. Jadi kita yang paham, kita yang saling mengingatkan kepada tetangga yang seperti itu dengan tidak emosi dulu, maksudnya dengan ya secara halus lah, saling mengingatkan aja. Tuh, lanjut. Apalagi? Lalu bagaimana peran orang tua dalam mendidik anaknya agar anaknya itu tidak buta terkait Pancasila? Sebenarnya peran orang tua ini sudah gitu sih, karena sudah menyekolahkan anak ya. Ya. Kan pasti di sekolah itu juga sudah belajar Pancasila. Kan kadang ya itu tadilah keadilan sih. Kayak punya anak itu harus adil. Antara anak satu dengan anak yang lain harus adil. Ungkapan-ungkapan seperti itu sih yang mendasari bahwa mereka atau seperti ini harus adil lah. Kita pun orang tua juga nggak boleh egois. Bukan berarti orang tua itu selalu benar, kan? Tetap kita ada salahnya. Jadi membiarkan anak untuk berpendapat, mendengarkan pendapat anak itu juga penting. Jadi jangan anak mau ngomong, mau menerangkan sudah harus dikat, kamu jadi salah, kamu jadi gitu. Jangan seperti itu. Udah? Sudah, cukup segitu saja Mbak Evi. Siap Mas Pak. Terima kasih Mbak Evi. Sama-sama. Kita dulu. Mohon maaf kalau penjelasannya memang kurang mengena di hati, karena ini otodidak ya. Tiba-tiba Mas Faiz datang ngajakin podcast tentang Pancasila yang notabene saya sudah tua, bukan sudah tua sih, masih sudah lama lulusnya. Jadi flashback tentang Pancasila ini harus begitu. Saya kira tanya tentang urusan ibu rumah tangga, tanya tentang Pancasila. Ya bisa ngorek-ngorek. Jadi mohon maaf kalau jawaban saya juga kurang sempurna di podcastnya Mas Faiz. Lain kali siap deh, lebih siap lagi untuk diajak podcast. Sukses buat Mas Faiz podcastnya. Terima kasih.